Dalam hidup aku punya 3 lingkaran besar: keluarga, lingkungan, dan pekerjaan. Mereka semua penting dan semuanya butuh energi dari aku. Tapi satu hal yang sering aku lupa adalah sebelum aku mengisi mereka, cangkirku harus penuh dulu. Karena kalau cangkirku penuh, aku berbagi dengan kelimpahan, dengan kesadaran, dengan kasih, dengan hati yang damai, dan dengan ketulusan. Tapi kalau cangkirku cuman setengah, aku berbagi dengan kelelahan, dengan emosi yang mudah meledak-ledak, dengan kemarahan, dengan sedih. Makanya mulai hari ini aku belajar untuk tidak merasa bersalah ketika aku memilih diriku dulu, ketika aku memprioritaskan diriku dulu. Bukan egois tapi dengan kesadaran, bukan mendahulukan diri tapi mempersiapkan diri untuk bisa memberi dari kelimpahan. Ketika cangkir aku penuh, aku bisa memberi tanpa kehilangan diri sendiri. Ketika aku berbagi dari kelimpahan, semua orang di sekelilingku akan ikut merasakan kasih dan sukacita. Hai guys, welcome back to my channel. Tinggal 20 hari lagi kita akan masuk ke tahun 2026. Dan kalau kita nggak ganti mindset kita, 2026 bakal sama kayak 2025 atau 2024 atau 2023. Aku pikir kita bakal capek kalau hidup kayak jalanin hari yang sama terus. Karena kita nggak bisa autopilot melakukan hal yang itu-itu aja dan berharap tiba-tiba ada yang berubah, tiba-tiba ada yang berbeda. Dan biar nggak gitu-gitu aja, kita harus putuskan untuk buat memprioritaskan diri kita sendiri. Kalau mau dapat hasil yang keren atau hasil yang belum pernah kita ngerasain, kita harus berani ngelakuin hal yang belum pernah kita lakuin. Intinya berhenti hidup buat orang lain. Dan hari ini fokus untuk upgrade diri dan mulai ubah cara pikir kita sekarang juga. Di sini aku akan bantu kita untuk pahami bahwa memprioritaskan diri itu ternyata penting. Diri kita itu penting. Tapi bukan berarti kita lari dari kehidupan kita. Kita punya 3 lingkaran besar dalam hidup, yaitu keluarga kita, pekerjaan kita, lingkungan kita tuh semua penting dan semua tuh butuh kita. Tapi untuk memprioritaskan diri sendiri itu memang kedengarannya itu simple. Di tengah kesibukan kita, kita selalu menomorduakan diri kita sendiri. Dan kalau terus-menerus seperti itu, tubuh dan pikiran kita tuh bakal ngasih warning. Mulai dari gampang stres, kita kelelahan, sampai mungkin kita sakit. Penting banget untuk ngerti, memprioritaskan diri itu bukan berarti kitanya egois, atau kita lari dari kehidupan, atau kita mengabaikan tanggung jawab kita. Tapi ini soal connected lagi kebutuhan diri sendiri supaya energi kita tuh penuh dan kita bisa hidup lebih balance. Dan aku percaya bahwa kalau kita bisa merawat diri kita dulu, maka kita bakal bisa merawat orang lain lebih baik juga. Karena kesejahteraan kita itu adalah fondasi untuk semua hal lain dalam hidup kita. Kenapa kita susah menempatkan diri kita sebagai prioritas? Aku mau cerita sedikit. Aku tumbuh di lingkungan yang ngajarin utamakan orang lain dulu baru diri sendiri. Aku anak perempuan pertama, berasal dari keluarga dan budaya yang bilang kalau mendahulukan orang lain itu penting. Misalnya kita setiap hari makannya nasi sama sayur aja, atau garam, atau sambal. Tapi kalau ada tamu, kita tuh bakal bakar ayam kampung. Itu dalam tradisi dan budaya aku tuh adalah tanda atau simbol penerimaan. Dan aku pikir bahwa kalau kita menerima mereka, apa susahnya kita menerima diri kita sendiri? Apa susahnya kita ngasih yang terbaik buat diri sendiri? Setelah sadar, yang bikin aku kesal adalah di keluargaku tamu itu diperlakukan sebagai raja. Makanya untuk memprioritaskan diri dari awal,
agak sedikit mengganggu pikiranku karena dari kecil aku sudah diprogram untuk menjadi yang kesekian kalinya dan butuh proses yang lama, tapi pada akhirnya aku melewatkan semua perjuangan dan perjalanan ini. Ada satu momen ketika aku sadar selama ini aku selalu bilang suatu hari aku mulai memprioritaskan diri, suatu hari aku mulai diet, suatu hari aku mau mulai olahraga, suatu hari aku akan lebih hadir untuk keluargaku. Semua hanya janji kosong yang aku rencanakan untuk masa depan. Padahal hatiku tahu aku ingin berubah sekarang. Terus aku pikir kalau aku terus menunda, apa bedanya aku hari ini dan tahun depan? Mungkin tahun depan itu rasanya kayak ada kesegaran lagi, ada nuansa yang berbeda lagi. Tahun baru yang penuh harapan, penuh semangat, tapi tidak ada yang ajaib di tanggal 1 Januari. Itu adalah hari yang biasa aja. Tidak akan ada tombol yang bisa membuat aku berubah hanya karena kita ganti kalender untuk tahun depan. Yang ada hanyalah aku dan keputusan yang aku buat. Hari ini suatu hari akhirnya berubah menjadi hari ini. Hari ini aku pengen berubah. Aku pengen memprioritaskan diri aku dari segala hal. Dan aku berhenti menunggu momen yang sempurna. Hari ini aku berhenti memutuskan untuk menunggu hari yang sempurna. Tapi hari dimana aku sadar bahwa perubahan bukan datang dari tahun baru, tapi dari pilihan yang aku buat sekarang juga. Ya benar guys, perubahan itu memang butuh kerja keras, butuh usaha, butuh disiplin. Tapi sebelum semuanya itu ada satu hal yang lebih penting, yaitu keputusan untuk berubah. Tanpa keputusan itu semua rencana hanya akan jadi suatu hari. Tapi sekali kita memilih untuk berubah meski pelan, meskinya kecil perubahan itu, tetapi kita mulai bergerak, hidup kita mulai bergerak. Aku mulai memprioritaskan diri, aku mulai meluangkan waktu buat diriku sendiri. Sampai akhirnya aku belajar satu hal penting, yaitu aku itu penting. Ketika aku mulai ngejalanin hidup seolah-olah aku memang penting, aku menyadari bahwa cara orang memandang aku dan apa yang aku terima dari hidup ikut berubah. Semuanya itu nyambung dan semuanya itu terkoneksi satu sama lain. Guys, aku tahu bahwa hidup kita tuh dituntut dari berbagai hal, dari keluarga, kesehatan, pekerjaan, finansial, semuanya itu penting. Tapi kita harus bisa menyesuaikan prioritas sesuai dengan fase hidup kita. Cara tiap orang kan beda-beda pastinya ya. Tapi ada satu hal yang wajib, dirimu sendiri harus menjadi prioritas utama. Karena kalau kamu terus-menerus menaruh dirimu di urutan terakhir, ujung-ujung kamu bakal capek, kelelahan, bahkan burnout. Dan semua itu cuman bikin hidup kamu gak enak. Kenapa mengutamakan diri sendiri itu penting dan gimana hal itu justru bikin hidup kita jauh lebih tenang. Mengutamakan diri sendiri bukan egois. Contohnya, teman ngajak nongkrong, awalnya kamu bilang kayaknya aku capek banget deh hari ini, pengen istirahat. Tapi karena mereka tuh nge-push kamu, akhirnya kamu bilang ayolah, kamu ikut. Tapi di tongkrongan kamu hanya bengong, lelah, nggak enjoy, dan pulang malah bikin capek lagi. Ya, aku ngerti niat kamu untuk menjaga hubungan, tapi kan korbankan diri sendiri dan kenyamanan diri sendiri. Atau kamu lagi butuh waktu istirahat, tapi keluarga minta tolong antar jemput, masak, atau kerjain sesuatu sekarang juga. Kamu turutin karena kamu tuh takut dibilangin gak peduli. Iya benar, kamu sayang keluarga, tapi melelahkan diri sendiri. Cerita sedikit, kemarin kami baru pulang liburan dari Thailand. Aku ingat waktu kita di pesawat sebelum lepas landas ada pengumuman pasang masker oksigenmu dulu sebelum membantu orang lain. Kalimat itu tuh bikin aku sadar kita nggak bisa memberi dari kekosongan. Kita harus merawat diri kita dulu, baru kita bisa sepenuhnya merawat orang lain. Dan bahkan kitab suci juga bilang, cintai sesamamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Artinya, love yourself first, baru bisa love orang lain dengan benar.
Jadi, apa sih sebenarnya mengutamakan diri sendiri? Buat aku, itu artinya penuhi dulu kebutuhan dan keinginan kamu sebelum membantu orang lain. Jadi, versi terbaik dirimu sendiri dulu, baru kamu bisa kasih yang terbaik buat orang lain. Tapi seringnya orang itu salah kaprah. Mereka pikir bahwa ini berarti egois, nggak peduli dengan orang lain. Bayangin ini, kamu nggak bakal minta orang yang nggak ngerti alergimu untuk masak buat kamu kan? Karena itu berbahaya. Sama halnya kalau kamu nggak kenal diri kamu sendiri, kamu bisa bikin keputusan yang bisa menyakitimu tanpa sadar. Kamu bisa kok kenal diri kamu sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan ini. Tanya ke diri sendiri, apa kekuatanku? Apa kelemahanku? Apa pola yang terus-terus muncul dalam hidupku? Apa yang bikin aku bahagia? Apa yang bikin aku kesal? Kenali hal-hal yang bikin bahagia, kenali alasan di balik keinginanmu, kenali self-love kamu. Misalnya, kadang kita merasa nggak dicintai bukan karena orang lain nggak sayang sama kita, tapi karena cara mereka nunjukin cinta ke kita beda sama cara kita menerimanya. Misalnya, kamu butuh quality time, tapi pasangan ngasihnya hadiah. Kamu tuh jadinya bingung kan, kenapa sih dia nggak habisin waktu sama aku? Padahal dia pikir ngasih hadiah adalah bentuk cinta. Atau kamu tipe yang lain, seperti tipe acts of service. Senang kalau dibantu hal-hal kecil, tapi pasangan merasa cintanya lewat quality time. Makanya kamu ngerasa kok aku yang harus ngurus semuanya ya? Untuk mengenali diri itu hal yang penting. Attachment style-nya kita dan bagaimana masa lalu itu membentuk kita. Karena kalau kamu benar-benar kenal diri kamu sendiri, kamu bisa mulai ngecek, aku tuh lagi ngerasa apa ya? Lagi aku ada nggak sih buat ngerjain sesuatu? Aku beneran mau pergi atau cuman mau ikut-ikutan? Misalnya, kamu lagi chat sama teman, mereka ngajak curhat panjang, kamu ngerasa capek dan mood nggak oke, tapi kamu bilang nggak bisa dengerin. Karena kamu sudah ngecek diri kamu dan kamu sadar bahwa kamu lagi nggak mood, nggak mau buat ngobrol panjang. Dan kamu bilang kalau kamu tuh butuh break. Itu caranya kenapa penting untuk kita kenal diri kita sendiri. Atau contoh lain, teman ngajak hangout di malam minggu, padahal kamu bangunnya pagi banget buat kerja dan belum sempat tidur siang. Kamu ngecek energi kamu mau nggak lakukan hal itu? Atau kamu bakal capek kalau ikut, mending stay di rumah dan recharge. Belajar bilang tidak ini penting. Sering banget kita capek, tapi masih ikut nongkrong atau bantu orang. Cuman biar mereka senang aja, biar mereka happy. Itu bagus sih, tapi kalau sampai ngorbanin diri sendiri itu udah nggak sehat guys. Aku mau ingatkan diri aku hari ini dan juga aku mau ingatkan kalian bahwa aturan pertama, aturan nomor 1 adalah utamakan diri kamu sendiri. Ini serius. Saat kamu mulai memprioritaskan diri, kamu menambahkan energi positif buat kamu. Waktu kamu bilang tidak ke teman-teman yang nge-push kamu untuk nongkrong malam, kamu sudah kasih kesempatan untuk dirimu istirahat dan tidur. Besoknya kamu bangun dengan lebih segar, mood kamu bagus dan lebih produktif. Energi positif itu tuh nggak cuma dari istirahat, tapi juga dari keputusan yang menghargai diri kamu sendiri. Kamu bakal merasa bahagia saat kamu bilang enggak ke teman kamu yang ngerti dan menghargai batasmu. Mereka akan tetap lebih dekat ke kamu. Tapi teman yang nggak bisa menghargai batas kamu, mereka bakal mundur dengan sendirinya. Ini bikin lingkaran pertemananmu jauh lebih positif dan lebih sehat. Ketika kamu serius untuk memprioritaskan diri, hidup kamu tuh nggak hanya lebih bahagia, tapi orang-orang yang memang layak ada di hidupmu bakal datang dan stay. Yang enggak, biarkan aja. Itu bukan urusanmu lagi. Bayangin diri kamu itu adalah gelas. Setiap hari orang minta perhatian kamu, waktu kamu, bantuan kamu, pengertian kamu tuang terus sampai suatu hari saat kamu sadar ternyata gelas kamu udah kosong. Kalau gelas kamu udah kosong, kamu nggak bisa bantu siapapun, bahkan diri kamu sendiri. Tapi kalau gelas kamu penuh, kamu bisa memberi tanpa kehilangan diri sendiri. Kamu bisa memperhatikan tanpa merasa terpaksa. Kamu mencintai tanpa mengorbankan diri sendiri. Isi gelasmu dengan hal-hal yang ngeboost energi kamu. Tidur cukup, makan sehat, waktu sendiri, berani bilang tidak. Kalau perlu, lakukan hobi kamu, journaling, refleksi, doa.
Sekali lagi, merawat diri itu bukan egois. Memprioritaskan diri itu bukan dosa. Itu cara kita untuk tetap waras dan bisa memberi dengan tulus tanpa mengorbankan diri sendiri. Kamu adalah prioritas nomor satu dalam hidup kamu dan gak ada yang bisa ambil posisi itu. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan pikiran. Aset terbesar kita adalah diri kita sendiri. Dengan meluangkan waktu untuk merawat ketiga-tiganya, kita mengisi cangkir kita supaya kita bisa memberi lebih banyak untuk orang lain. Waktu kita mengisi gelasnya kita hadir sepenuhnya untuk orang lain yang kita cintai, pekerjaan kita, dan juga hidup yang kita impikan. Karena aku percaya bahwa kalau kamu ngasih dari gelas yang penuh, kamu memberi dari kelimpahan. Kalau kamu memberi dari gelas setengah kosong, kamu memberi dari kekurangan. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.